Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillah An-Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di kajian Sabtu Ba'da Subuh di masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah Ta'ala kita akan membahas inspirasi Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, mohon maaf saya baru pulang dari Palestina, jadi jet lag gitu ya. Tidurnya malam jam segini ini ngantuk gitu ya. Perjuangan biasanya itu setelah hampir 12 hari saya di sana, Masya Allah. Perjuangan Ustaz. Alhamdulillah, mohon maaf tidak dari awal saya hadirnya. Baik, hadirin sekalian, tema ini Pak, untuk saya pribadi, saya punya kesan tentang kisah Islamnya Salman Al-Farisi ini Pak. Saya ketika belajar ya, dari semenjak di pondok, kemudian dulu kuliah bahasa Arab sebelum keluar di Al-Irsyad, saya di Al-Irsyad belajar bahasa Arab ya, dan Al-Lughawi. Saya punya dosen orang Mesir Pak. Jadi beliau itu, kita kena berasrama ya. Jadi setiap ada maghrib itu ada kajian kitab gitu ya. Nah, saya terkesan dengan salah seorang dosen saya yang mengkaji kitab Sirah Sahabat. Ya, Sirah Sahabat. Nah, ketika beliau menyampaikan tentang Salman Al-Farisi, Pak, itu sangat berkesan buat saya secara pribadi ya. Dan semenjak itu saya memutuskan saya ingin belajar sejarah gitu. Ya. Saya baca, saya belajar hingga kuliah. Di samping syariah saya kuliah belajar sejarah. Juga di pasca sarjana saya belajar sejarah peradaban Islam. Itu kisah itu Pak. Kisah ini yang membuat saya tertarik dengan sejarah gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan kisah ini. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sebagian sudah pernah membaca ya. Ada yang pernah membaca Pak kisah Islamnya Salman Al-Farisi? Ada yang pernah Pak? Halo? Belum? Ya, biar saya tahu dulu nih, kan ini sangat emosional sekali, betul Pak? Ya, saya minta nanti sama-sama ya, karena saya akan membacakan ucapan-ucapan Salman sendiri gitu, karena Salman menceritakan keislamannya Pak. Ada yang pernah baca sebelumnya? Belum pernah semua ini? Belum pernah? Masya Allah, baik, semoga menjadi kesan tersendiri ya. Saya pribadi sangat berkesan pertama kali tahu Pak ya, subhanallah. Jadi
Salman Al-Farisi ini seorang sahabat yang luar biasa. Para ulama memberikan gelar kepada Salman Al-Bahis Anil Haqiqah, pencari kebenaran yang sejati. Subhanallah. Jadi untuk mendapatkan hidayah Islam, nikmat iman dan Islam tidak mudah gitu. Syarat dengan perjuangan. Dia meninggalkan gemerlap di dunia. Dia meninggalkan kampung halamannya. Kalau sekarang ini itu perpindahan dari satu negara ke negara yang lain, Pak, untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam. Maka tatkala Salman mendapatkan nikmat iman dan Islam itu dijaga betul-betul, dan dia memilih hidup zuhud sebagaimana teladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti, Pak, ya, saya tertarik dengan kalimat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengomentari khusus, rupanya Ibnul Qayyim juga sosok yang sangat terpengaruh, punya kesan tersendiri dengan kisah Islamnya Salman Al-Farisi, sampai dia nulis buku Al-Fawaid. Buku ini sudah ada terjemahnya, Pak. Nanti bisa dibaca. Ini di tangan saya ada buku, udah lama ini terjemahnya ini, ya. Nah, Ibnu Qayyim itu menuliskan kisah itu di dalam bukunya gitu. Rupanya punya kesan juga yang sama lah gitu. Jadi kalau kita baca kisah ini luar biasa, Pak. Baik, hadirin sekalian, kita akan belajar dari seorang yang disebutkan oleh Nabi yang mulia, laukanal iman, katanya, seandainya iman di Suraya, itu ada di bintang Suraya itu yang sangat jauh sekali, Pak, ya, di langit itu, layatana waluhu rojulun min ahli Faris, niscaya akan dikejar, akan dicari oleh orang Persia ini gitu. Ya, ini Nabi menyebutkan, Pak, kata Nabi yang mulia, laukanal iman bisuraya, seandainya iman itu, Pak, Allah simpan di bintang Suraya, saking jauhnya gitu, la yatanawaluhu rajulun min ahli Faris, pasti akan dikejar itu, akan diambil, dicari sama orang Persia ini. Ini Nabi memuji apa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu mendengar kata atau mendengar nama Salman, yang terbayang apa, Bu? Apa? Barit Khandaq, ya. Standar semua pasti itu, ya. Sama kayak orang mendengar nama sahabat Bilal bin Rabah, yang terbayang apa? Pertama kali apa? Pasti muadzin gitu kan? Muadzin Rasulullah. Demikian dengan Salman Al-Farisi, pasti yang terbayang apa? Khandaq, ya, karena memang perannya di perang Ahzab, di perang Khandaq. Nah, padahal Salman ini punya banyak kisah menarik, ya, bersama Rasulullah dan para sahabat. Baik, saya ingin menyampaikan langsung, Pak, dari hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Ya, kita baca kali per kalimat, karena ini buat saya tuh sangat berkesan sekali gitu. Ini kalau baca per kalimat kita akan larut insya Allah bersama Salman. Ya, hadis ini hadis yang derajatnya hasan sahih, dikeluarkan Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Jadi Ibnu Abbas ketika itu, ya, mendengarkan langsung kisah Islamnya Salman. Kenapa? Karena Nabi sendiri sangat terkesan. Nah ini, ya, Nabi yang mulia sangat terkesan dengan kisah keislaman Salman. Maka Nabi berulang kali sering menyampaikan, ajarkan, sampaikan Salman kepada para sahabat tentang kisah Islamnya engkau, gitu loh, ya. Nah, yang meriwayatkan yang lengkap itu Ibnu Abbas. Jadi masih remaja, begitu, masih anak-anak gitu, ya. Nah, Salman menceritakan kepada Ibnu Abbas, Pak.
An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas meriwayatkan, kata Ibnu Abbas berkata, haddatsani Salman al-Farisi hadithahu min fihi. Kata Ibnu Abbas, satu hari Salman al-Farisi menceritakan kepadaku kisah keislamannya langsung dari mulutnya sendiri, kata Ibnu Abbas. Jadi Salman menceritakan, ya. Qala, Salman berkata, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku ini seorang lelaki yang berasal dari Isfahan, Persia, di kota besar Isfahan, Teheran, kalau sekarang di Iran. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jayun. Tepatnya aku berasal dari kampung yang diberi nama Jayun. Itu di, kalau sekarang di mana, Pak? Teheran, di mana itu? Di Iran. Ya, di Iran. Wa kana abi diqana qaryati ay raisaha. Ayahku seorang tokoh, seorang kepala kampung. Di kita apa namanya? Lurah gitu ya. Ya. Wa kuntu ahabba khalqillah ilaihi. Aku ini orang yang paling dicintai oleh ayahku. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baiti. Saking cintanya, kata Salman, aku ini dipingit di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu loh. Dibatasi bener, nggak boleh sembarang bergaul. Saking cintanya ayahku, takut terbawa-bawa pergaulan tidak baik gitu. Itu ayahku, kata Salman. Ay mulaziman nar kama tuhbasul jariyah wa ajhadtu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar ay khadimah. Ayahku mengkader aku, Pak. Aku disiapkan menjadi apa? Menjadi tokoh agama Majusi. Tugasku apa? Menjaga api, Pak. Ya? Allazi yuqiduha wa la yatrukuha takhbu sa'atan, agar jangan sampai api itu mati walaupun hanya sesaat. Dan itu profesi yang sangat mulia sekali di kalangan orang-orang Majusi gitu. Dan ayahnya karena tokoh, Pak, kepala kampung, tokoh agama Majusi, dia siapkan Salman sebagai kader gitu loh. Salman ini kader agama Majusi, tokohnya lah gitu. Ya. Qala wa kanat li abi dai'atun ay bustan azima. Ayahku ini punya banyak lahan, Pak, punya banyak tanah. Ya, dan dia punya satu kebun yang luas sekali yang sangat dicintainya. Qala fasyugila fi bunyan lahu yauman faqala li ya bunai inni qad sugiltu fi bunyan hadzal yaum an dai'ati fadhhab fatali'ha. Suatu hari ayahku ini sedang sibuk dengan pembangunan, sampai kata ayahku, "Nak, wahai Salman, ayah sangat sibuk, engkau pergilah lihat kebun kesayangan ayah." Gitu. Ayah ini akan ngawasi para pegawai ini. Berangkatlah lihat kebun kesayangan ayah. Wa amaroni fiha bi ba'di ma yurid. Maka diperintahkan aku oleh ayahku, nanti kalau di kebun perhatikan para pekerja, dikasih arahan, ya. Kata Salman, fa kharajtu uridu dai'atahu. Aku pun keluar, ya, untuk menuju ke kebun kesayangan ayahku. Fa marartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Di tengah jalan, Pak, ya, aku ini lewat sebuah gereja dari gereja-gereja orang-orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Tatkala aku lewat, aku mendengar suara puji-pujian gitu, ya. Wa hum yusallun, dan mereka sedang bersembahyang di gerejanya. Wa kuntu la adri ma amrun nas li habsin abi iyaya fi baiti. Aku ini berpikir, kenapa
aku nih gak boleh sembarangan keluar rumah, kata Salman oleh ayahku ini. Padahal banyak sekali yang bisa aku pelajari, kata Salman kan. Tantanya besar buat Salman. Ya. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anzuru ma yasnaun. Karena penasaran, kata Salman, aku masuk ke gereja itu. Aku perhatikan cara ibadah mereka orang Nasrani, Pak. Ya? Qala, kata Salman, falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim. Ibadah mereka itu menakjubkan. Ya. Ya. Dan aku ini sangat suka dengan cara ibadah mereka. Wa qultu, hingga aku bergumam dalam hatiku apa? Wallahi, ya, hadza khairun minad din alladzi nahnu alaihi. Ini agama ini lebih baik daripada agama yang aku dan ayahku peluk, gitu loh. Lebih baik ini agama ini dari cara ibadahnya, diperhatikan, Pak. Tentu di waktu itu masih ada ajaran agama Nasrani yang benar. Wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syams. Aku enggak akan keluar sampai mereka selesai beribadah. Penasaran, ini luar biasa ibadahnya, kata Salman, ya. Wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha. Sampai aku lupa gitu. Apa yang harusnya dikerjakan Salman? Bukan menjaga apa? Melihat, ngecek kebun ayahnya, kebun kesayangannya, lupa dia. Sampai matahari terbenam. Faqultu lahum, setelah selesai mereka beribadah, aku tanya kepada mereka, aina aslu hadzal din? Saudaraku, dari mana asal agama ini? Ini luar biasa, aku senang sekali. Sangat menakjubkan cara ibadah kalian. Qalu, mereka orang-orang Nasrani yang tinggal di Persia gitu ya, berkata, bisyam, oh asal agama ini di Syam. Memang benar di Syam, betul tidak? Siapa yang membawa agama ini, Pak? Siapa? Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih, bi ardis Syam, ya kan? Di negeri Syam, itu asalnya. Ya. Kata Salman, qala thumma raja'tu ila abi. Akhirnya aku pun tersadar, oh aku ini ada tugas. Wah, tadi udah sore, udah aku balik ke rumah. Nah, dia penasaran ingin ngobrol sama ayahnya, Pak. Ya, waqad ba'atsa fi talabi. Ayah itu mengirim utusannya, para pembantunya, para pekerja untuk mencari aku. Khawatir udah mau malam kok Salman nggak balik gitu kan, khawatir. Wa syaghaltuhu an amali kullihi. Ya. Jadi ayahnya sangat khawatir dengan kondisi aku. Dikiranya apa? Aku sibuk di kebun. Udah susul. Falamma ji'tuhu, tatkala aku sampai di rumah, qala ay bunayya aina kunt. Ayahku itu tampak cemas sekali, berkata, ayahnya, bagaimana Salman, kamu nih kemana? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu. Aku sudah janjikan kamu hanya ke kebun, ngecek kebun kesayangan ayah. Kemana kamu sudah? Malam begini baru datang. Qala, kata Salman, qultu, aku menjawab, ya abati, ayah, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum. Ayah, tadi itu pas aku berangkat dari rumah, aku lewat gereja. Ya, aku perhatikan cara ibadah mereka. Fa'ajabani ma ra'ait min dinihim. Cara ibadah mereka itu membuat aku kagum. Ya wallahi, ayah, demi Allah, ya ma ziltu indahum hatta gharabatis syams. Ayah, aku sengaja masuk ke gereja itu, aku perhatikan cara ibadah mereka. Ya, qultu, dan aku katakan, wahai ayah, ya demi Allah, agama ini lebih baik dari agama kita. Nah ini Salman, ayah, ini agama lebih daripada agama kita. Kita cuma nungguin api dan itu agama luar biasa. Maka mendengar kalimat itu, qala, marah ayahnya, Pak. Ay bunai, laisa fi dzalika din khairun. Nah, tidak ada kebaikan sedikit pun di agama itu. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agamamu, agama nenek moyangmu, agama Majusi ini lebih baik darinya. Kata Salman, kalau wallahi ya abati innahu khairun min dinina. Tidak, wahai ayah, aku yakin agama itu lebih baik dari agama kita. Debat tuh. Ini Salman, ini luar biasa ya. Ya.
Akhirnya apa? Fakhofani, ayahku khawatir Pak, ini Salman bahaya kalau dibiarkan nih, bisa terpengaruh. Faja'ala fi rijlayya qaidan, maka kedua kakiku diikat pakai rantai Pak. Diikat. Tsumma habasani fi baiti, kata ayahnya, kamu nggak boleh keluar rumah dulu, dah diam di sini ya. Kata Salman, tapi aku makin penasaran ya. Wa ba'astu ilan nasara, maka aku utus orang rumah ya, pembantunya itu coba cari informasi ya di orang-orang Nasrani itu. Apa katanya? Ya, ada nggak orang yang akan berangkat ke Syam? Aku penasaran. Faqultu lahum idza qadima alaikum raqbun minas Syam tujar minan nasara fa akhbiruni bihim. Kalau ada kafilah dagang dari mana? Dari Ardus Syam, kabari aku. Maksudnya kafilah para pedagang, Pak, kabari aku. Itu Salman minta kepada pembantu di rumahnya. Kata Salman, qala faqadima alaihim raqbun minasyam tujar minan nasara. Datanglah tidak lama dari peristiwa itu rombongan dagang dari negeri Syam, orang-orang Nasrani juga. Ya, maka mereka memberitahukan kepada aku. Qultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'ata ila biladihim fa'adzinu bihim. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka sudah selesai urusan di negeri Persia ini, akan balik ke Syam, kabari aku. Aku ingin ikut bersama mereka. Aku bayar berapa? Subhanallah, itu kata Salman. Ya, qala falamma aradu arajata ila biladihim akhbaruni bihim. Ketika mereka selesai akan kembali ke negeri Syam, maka mereka pun memberikan kabar kepadaku. Falqaitu al-hadida min rijlaya thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu asy-Syam. Aku lepaskan besi rantai yang di kakiku ini. Aku pun keluar diam-diam, tidak ngomong sama bapaknya. Kalau ngomong pasti akan dilarang. Dan aku ikut bersama kafilah itu datang ke negeri Syam. Subhanallah. Ini rihlah pertama nih Pak. Dari mana Pak? Dari Persia Pak. Coba di peta Pak. Dari Isfahan Persia kemana? Ke Suriah, ke Damaskus. Di sana pusatnya Pak. Itu jauh sekali, betul tidak? Jauh loh Pak. Sekarang 2 negara itu. Lewat berapa negara itu kalau sekarang? Subhanallah. Falamma qadimtuha, tatkala aku sampai negeri Syam, qultu, aku bertanya kepada mereka, man afdalu ahli hadzal din. Saudaraku, siapa orang yang pandai, yang ahli akan agama Nasrani ini, Al-Masih ini? Beritahukan kepadaku. Ya. Qalu, mereka menjawab, al-uskuf fil kanisah. Ada wahai Salman, uskuf di gereja, dia itu ahli agama ini. Qala, kata Salman, faji'tuhu, aku mendatanginya. Qultu, ya, tatkala bertemu dengan dia, ini qad raghibtu fi hadzal din, wahai uskuf, aku ingin belajar kepada Anda tentang agama ini. Aku meninggalkan kampung halamanku, wa ahbabtu an akuna ma'ak akhdumuka fi kanisatika wa ta'allamu minka. Izinkan aku ingin tinggal di sini, berkhidmat kepada Anda, ya, dan aku ingin belajar, wa usalli ma'aka, dan aku ingin beribadah bersama Anda di gereja ini. Qala, kata pendeta ini, fadkhul, ya, boleh, ayo masuk nak sini. Fadkhaltu ma'ahu, aku pun masuk. Qala, kata Salman, fakana rajula su'in. Nah, ini Salman Pak. Ternyata setelah aku tinggal bersama pendeta itu, uskup itu, aku baru sadar ini orang-orang gak baik ini. Ini pendeta buruk, uskup jelek ini. Ya, nah, dia orang yang hanif, betul tidak Pak? Orang yang hanif, dia tidak mencari apapun dari yang dia kerjakan, dia ingin mencari kebenaran. Dia ninggalin dunia, betul tidak? Kaya raya dia Pak. Tatkala pertama kali bertemu dengan orang yang buruk. Kenapa buruk? Kata Salman, ya'muruhum bis sadaqah wa yuraghibuhum fiha. Si uskup ini Pak memerintahkan kepada umat untuk bersedekah, ngumpulin harta, dan dia bilang akan dibagikan kepada fuqara masakin. Fa idza jama'u ilaihi minha asya
iktanazahu li nafsi. Ketika umatnya datang ngumpulin sedekah gitu ya, uang banyak, emas, perak, dia timbun, dia simpan li nafsi untuk dirinya. Walam yu'tihil masakin, enggak diberikan kepada orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa wariq, sampai dia timbun, dia punya tempat khusus gudang, Pak. Banyak hartanya. Dari harta siapa? Umatnya, Pak. Makanya suka, emang ada aja tokoh-tokoh yang seperti ini, ada kan? Orang-orang yang jelek, yang buruk tuh ada, Pak. Oknum gitu ya, ada. Ini bayangin Salman, Pak. Pertama kali belajar ketemu dengan orang seperti itu, Pak. Tapi karena Salman yang dicari ajarannya bukan orangnya, Pak, dia tidak kemudian pundung gitu kan? Ya, kayak begini nggak jadi ah. Balik lagi ke kampung, enggak. Ini enggak benar orang ini gitu, diperhatikan gitu. Kata Salman apa? Wa abghadtuhu bughdan syadidan lima ra'aitu yasna. Aku sangat marah, kesel sama dia, tapi nggak bisa apa-apa. Ini orang nggak benar gitu loh, ya, menjual agama untuk mendapatkan dunia. Salman bahkan orang yang hanif, subhanallah. Ya, summa mata, kemudian si uskup ini mati, udah tua gitu kan. Fajtamat ilaihi an-nasara liyadfinuhu, maka orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk memakamkan si uskup ini. Faqultu lahum, tatkala akan dimakamkan aku berkata kepada mereka, inna hadza kana rajula su'in. Wahai masyarakat, katanya, ketahuilah orang ini bukan orang baik. Kalian memuji-muji aku ini bersama dia sekian lama, bukan orang baik dia. Ya'murukum bis sadaqah, dia perintahkan kalian bersedekah. Wa yarghibukum fiha, mendorong agar terus bersedekah. Fa idza ji'tumuhu biha iktanaza li nafsihi, ketika sudah kumpul harta itu tidak diberikan kepada masakin, orang-orang miskin, tidak, dia menimbunnya. Walam yu'til masakin minasyai'an, enggak diberikan, ditimbun sama dia. Sama berani, Pak, membongkar ini gitu. Ya, kalau orang-orang kaget, wa ma ilmuka bidzalik ya Salman, kamu sembarang bicara ini, itu tokoh kami. Bukti apa yang kamu miliki? Kok memfitnah tokoh kami? Qultu, kata Salman, ana adullukum ala kanzi. Kalian mau aku tunjukkan kepada tempat di mana dia menimbun, dan kalian pasti mengenali harta kalian. Nah, kata Salman begitu, Pak. Qalu fadullana alai. Oke Salman, tunjukkan kepada kami. Kata Salman, maka aku perlihatkan kepada mereka. Tatkala mereka melihat begitu banyak, Pak, harta-harta, kan dulu tuh pakai apa? Emas, perak, kelihatan kan? Mereka masuk, ini harta kami ini, kata mereka. Loh, benar gak dibagikan? Pantesan kok makin banyak orang-orang miskin di sekitar kita. Ya, fasallabuhu thumma rajamuhu bil hijar, karena marah. Tapi seseorang ini orang nggak baik, kita nggak boleh menguburkannya, kita salib dia. Disalib, lempar dengan batu, kata Salman. Thumma ja'u bi rajulin akhar. Setelah itu, Pak, mereka memilih uskup yang baru, faja'alu bi makanin, ditempatkan di tempat itu menggantikan dia. Kata Salman, fama ra'aitu rajulan la yusalli khamsa ara annahu afdalu minhu. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih zuhud daripada orang ini. Nah, ini orang baik yang kedua, Pak. Yang pertama orang tidak baik. Ini orang baik sekali, zuhud, ahli ibadah, ahli ilmu gitu. Ya, sampai aku juga sangat cinta dengan orang ini, hormat kepada orang ini, aku belajar banyak. Ya. Dan aku sangat cinta, hubban lam uhibbahu min man qabla. Aku belum pernah mencintai seseorang seperti kecintaan kepada orang ini, Pak. Saking apa? Saking solehnya orang luar biasa. Kata Salman, kita lihat, Pak. Wa aqamtu ma'ahu zamanan. Aku pun belajar kepada dia, tinggal di sana. Aku mendapatkan ilmu. Ini Salman ini luar biasa. Dia paham agama Majusi, paham agama Nasrani, Pak. Dan nanti Yahudi. Paham dia sebelum masuk Islam.
Tsumma hadaratul wafatu, karena dia sudah tua, akhirnya dia pun berada pada kondisi sakaratul maut. Faqultu lahu, aku berkata kepada guruku ini yang baik ini, Pak. Ya fulan, inni kuntu ma'ak. Wahai guru, aku ini bersama Anda sekian lama. Wa ahbabtuka hubban lam uhibbahum man qablak. Aku sangat cinta kepada Anda dengan kecintaan yang belum pernah aku berikan kepada seorang pun. Wa qad hadaraka ma tara min amrillah, tapi semua orang pasti akan mati dan Anda sudah berada di saat sakaratul maut. Wahai guru, fa ila man tusibi, tolong sepeninggal engkau berikan wasiat kepadaku. Kepada siapa kau harus belajar setelah ini? Subhanallah. Ini Salman. Berikan wasiat kepadaku. Kepada siapa engkau arahkan aku untuk belajar? Wa ma ta'muruni, perintahkan wahai guru sebelum engkau meninggal dunia. Qala, kata Salman, dalam kondisi sakaratul maut gurunya berkata begini. Ai bunayya wallahi ma a'lam ahadan al-yaum ala ma kunta alaih. Nah, hari ini aku tidak tahu siapa orang yang masih memegang ajaran Al-Masih sebagaimana kita berpegang ini. Sudah banyak penyimpangan. Ini dulu loh, Pak. Ini kan sebelum Nabi diutus kan? Banyak penyimpangan. Illa rajulan bil mausil, kecuali aku punya seseorang yang aku kenal baik berpegang dengan agama ini. Si fulan di Mausul itu di mana, Pak? Di Irak. Fil Irak. Fahuwa ala ma kuntu alaih. Orang itu seperti kita. Sebagaimana aku mengajarkan, dia orang saleh, tapi jauh di Mausul di Irak. Falhaq bihi. Kalau kamu sanggup wahai Salman, datangi, temui dia, belajar kepada dia. Dari mana nih, Pak? Dari Damaskus, Suriah ke mana? Ke Irak, jauh itu, Pak. Ke Irak, Mausul. Falamma mata wa ghayaba alhaqtu bi sahibil Mausil. Ketika guruku meninggal dunia, yang di mana? Suriah. Maka aku pun berjuang untuk sampai ke Mausil di Irak. Ya. Faqultu lahu, aku sampai, ya, karena diberikan petunjuk oleh guruku, aku bertemu dengan dia, aku sampaikan, ya fulan, inna fulanan awsani inda mauti an alhaqqa bika wa akhbarani annaka ala amrihi. Wahai fulan, aku ini diperintahkan oleh guruku yang di Damaskus Suriah itu, sepeninggalnya aku agar belajar kepada Anda, dan Anda berada di atas agama yang hak di saat banyak penyimpangan saat ini. Ya, apa kata gurunya ini? Aqim indi ya Salman. Boleh. Kamu kemari, yuk tinggal bersamaku belajar. Fa aqamtu indahu, aku belajar bersama guru ini. Di mana ini? Di Irak. Fa wajadtu khairu rajulin ala amri sahibi. Ini orang sama baiknya dengan guruku yang di mana, Pak? Damaskus, Suriah. Falam yalbas anmat. Aku bersama dia sampai dia menjelang wafat juga. Jadi rupanya udah tua-tua gurunya. Nah, kata Salman, datang lagi kematian kepada guruku ini yang di mana? Yang di Irak. Falamma hadaratul wafatu, ketika dia berada dalam sakaratul maut, qultu lahu, aku katakan kepada dia, ya fulan, inna fulanan awsabi ilaika wa amaroni bil huqibika wa qad hadaraka minallahi ma tara fa ila man tusibi. Wahai guru, dulu aku diperintahkan guruku yang di Damaskus mendatangi engkau. Aku belajar bersama Anda beberapa lama. Sekarang datang ketentuan Allah, Anda berada dalam kondisi sakaratul maut. Wahai guru, tolong sampaikan kepadaku, berikan wasiat. Kepada siapa setelah kau meninggal kau harus belajar? Subhanallah, ini Salman. Apa kata orang ini? Ai bunayya wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa bin nasibi. Salman, anakku, aku tidak tahu siapa orang yang masih berpegang seperti kita ini. Banyak penyimpangan sekarang ini. Tapi ada seseorang yang aku kenal baik di Nasibin. Ya, tapi jauh. Ya, kata Ibnu Qayyim, Nasibin ini, Pak, dari Mosul ditempuh berapa? 14 hari perjalanan.
Ya, masih di negeri Syam juga, di sekitar itu ya. Kata gurunya, jika kamu mampu, datangi dia. Kata Salman, setelah guruku meninggal, aku pun berjuang untuk mendatangi orang ini. Di mana? Nasibin. Subhanallah. Ya, aku cari, aku ketemu juga dengan orang ini. Aku pun tinggal bersama dia di Nasibin. Sama, udah tua kan? Aku belajar, orang ini baik. Datang kematian lagi. Udah tua-tua gurunya, sudah pada mau mati semua gitu ya. Hingga akhirnya apa? Falamma hadara, ketika dia berada di saat sakaratul maut, aku berkata lagi, ya fulan, inna fulan kana awsabi ila fulan, thumma awsabi fulan ilai fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Wahai guru, aku dulu datang ke Damaskus, guruku meninggal dunia, diberikan wasiat datang ke Mosul di Irak. Di Irak juga meninggal dunia, aku diwasiatkan datang kepada engkau. Sekarang kau juga sama akan meninggal dunia. Tolong guru, berikan wasiat sepeninggal engkau kepada siapa aku harus belajar. Subhanallah. Semangatnya Salman, Pak. Apa kata orang ini? Sama jawabannya, Pak. Aibuna ya wallahi ma na'lam ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah. Wahai Salman, anakku, banyak penyimpangan sekarang ini. Aku tidak tahu siapa orang yang seperti kita. Tapi ada seseorang, tapi jauh di Amuriyah, di mana? Di Turki itu, Pak. Subhanallah. Di mana? Turki, Pak. Dia seperti kita, dia orang soleh. Kalau kamu mampu, sanggup, datangi dia, belajar kepada dia seperti kamu belajar kepadaku. Fa innahu bimithli ma nahnu alaihi. Ya, akhirnya meninggallah gurunya. Dan Salman kemudian ya langsung mencari di mana itu Amuriyah. Dia mencari informasi. Akhirnya apa? Dia pun ya sambil menunggu informasi itu dia mengembalakan apa, Pak? Beternak apa? Sapi dan domba. Dia nyari informasi, tolong kalau ada orang-orang dari Amuriyah. Salman nggak tahu di mana Amuriyah gitu kan. Kabari aku. Aku ingin berangkat ke Amuriyah, akan aku bayar berapapun dia minta. Hingga akhirnya Pak datanglah rombongan dari Amuriyah, Turki, Pak. Turki. Bukan Turki yang di Eropa, bukan yang masih di Asia kan. Kan jauh itu, Pak. Coba kalau dari peta itu ya luar biasa itu. Dari kan makanya ada perbatasan Damaskus dengan Turki kan, yang di Asianya bukan yang di Eropa, belum, Pak. Bukan di sana. Kata Salman, datanglah rombongan itu. Aku menyampaikan bagaimana fulan ajak aku ke Amuriyah. Oh, nggak bisa asal ikut, ya, mahal ongkosnya. Aku punya beberapa puluh kambing dan sapi. Kalau mau engkau ambil semuanya, asal aku bawa ke negerimu. Subhanallah. Kata orang ini, oke, nggak masalah, ikut bersamaku. Apa upahnya? Sapi dan kambing, Pak. Mahal itu, Pak. Udah ambil semua yang jelas, aku diajak ke Amuriyah. Kata Salman, aku pun ya berangkat ke Amuriyah. Aku bertemu dengan orang yang diberikan wasiat. Dari mana? Nasibin. Dari Persia, Iran, sekarang ke Suriah, ke Irak, Nasibin. Kemana lagi, Pak? Amuriyah. Aku belajar kepada dia, dia orang yang luar biasa. Lagi-lagi, Pak. Datang kematian kepada orang ini, ya. Aku pun sedih, kata Salman. Udah tua-tua semuanya gitu. Wahai fulan, aku ini berjuang dari Persia berangkat ke Syria. Diceritakan. Aku juga diarahkan untuk ke Irak. Aku berangkat ke Nasibin. Sekarang kepada anda di Amuriyah. Berikan wasiat kepadaku. Setelah aku meninggal, kepada siapa aku harus belajar? Nah, di sini jawabannya, Pak, yang berbeda. Kata gurunya ini, pendeta di Amuriyah, Aibunaya wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi.
ahadun minan nas amuruka an ta'tiyahu. Wahai Salman, aku tidak tahu siapa orang yang masih di atas jalan seperti kita ini. Sudah banyak penyimpangan wahai Salman. Walakinnahu, nah di sini jawabannya Pak. Tetapi Salman jangan khawatir. Qad adhallaka zamanun nabiyyin. Tapi sudah dekat ini zaman di mana nabi akhir zaman akan diutus. Waktu itu dekat ini. Akan ada nabi akhir zaman diutus. Huwa mab'utsun bidini Ibrahim. Dia diutus membawa ajaran agama Ibrahim yang hanif gitu. Sama seperti kita. Yakhruju bi ardil Arab muhajiran ila ardin baina haratain. Nah, orang ini pada punya ilmu, pada detail kepada Salman. Kata orang ini apa? Nabi itu Salman nanti akan keluar dari kampung halamannya, hijrah ke sebuah tempat baina haratain. Tempat itu berada di antara dua bukit batu yang hitam. Itulah Madinah sekarang itu ya. Bainahuma nakhlun. Nanti di tengah itu ada banyak pohon kurma. Bihi alamat la tukhfa. Nabi itu punya ciri-ciri, kamu tidak akan asing dengan ciri-ciri itu. Pegang, kata gurunya. Yang pertama, yakulul hadiyah. Nabi itu memakan hadiah, menerima hadiah. Wala yakulus sadaqah, tidak menerima sadaqah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua apa? Apa Pak? Pundak. Ada khatam kenabian. Itu seperti daging di kayak tai lalat gitu. Gede itu ada bulunya, itu ada kenabian, pasti kamu kenal gitu loh. Semua nabi begitu. Ya. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Salman, kalau kamu sanggup datangi negeri itu, temui nabi itu. Ya. Qala thumamat wa ghayyab. Akhirnya guruku ini juga meninggal dunia, sudah tua gitu kan. Nah, aku bingung, kata Salman. Ya, fa makastu bi amriya masyaallah an amkas. Aku ini bingung harus kemana, guruku sudah tidak lagi kan. Ini enggak jelas, disuruh ke sebuah tempat akan ada nabi akhir zaman. Ya sudahlah, aku tinggal beberapa saat hingga akhirnya ya ada kafilah dari Bani Kalb, tujar, para pedagang. Faqultu lahum, aku katakan kepada mereka, tahmiluni ila ardil Arab. Kamu mau tidak bawa aku ke negeri Arab? Wa atikum baqarati hadhihi wa ghanimati hadhihi. Nah, di sebuah riwayat sama, dia karena semua sudah punya keahlian kan Pak, apa? Mengembalakan, beternak apa? Sapi dan domba. Banyak lagi itu. Aku berikan upah, tapi bawa aku ke negeri kalian, entahlah di mana gitu. Dia nggak tahu Pak, bawa saja. Hingga akhirnya mereka mau, oke, ikut bersama kami Pak. Dikasih hadiah. Kayak tadi itu, apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Sapi dan kambing, banyak Pak. Hingga akhirnya apa? Hatta idza qadimu biwadil qura. Tatkala dia sampai rombongan ini Pak, Bani Kalb ini, di sebuah tempat namanya Wadil Qura, antara apa? Antara Madinah dan negeri Syam. Itu ada Wadil Qura Pak. Dari sekarang masih ada namanya Wadil Qura. Kalau dari Madinah ke arah utara kan kemana? Ke Syam, ke Khaybar, ke Al-Ula, Madain Soleh, ke Tabuk, terus masuk Yordan Pak. Kalau sekarang Yordan, ke Palestina, Damaskus dan Lebanon gitu ya. Kalau sekarang begitu. Ya, ini di sini Pak. Zalamuni faba'uni min rajulin min Yahud abdan. Kurang ajar, aku dikhianati katanya. Aku dijual ke seorang Yahudi. Aku dizalimi. Kambing, sapi diambil sama mereka semua. Aku nggak dibawa ke tempat yang aku inginkan. Aku diturunkan di Wadi Qura, dijual kepada orang Yahudi sebagai budak abdan. Kan dulu masih luar biasa perbudakan itu Pak. Nggak bisa melawan, sudah jadi budak.
Fakuntu indahu wa ra'aitu nakhl. Aku pun bersama orang ini nih, orang Yahudi ini, Pak. Tapi tatkala aku melihat banyak pohon kurma, jangan-jangan ini yang disampaikan guruku. Gak apa-apa aku jadi budak. Yang jelas aku sampai gitu. Ya, diceritakan tapi masih ragu, tapi apakah ini tempat yang disebutkan oleh guruku ini gitu. Hingga akhirnya apa, Pak? Datang seorang Yahudi, saudaranya nih, ya, ibnu ammi lahu min Madinah, min Bani Quraidah. Rupanya ada orang Yahudi Bani Quraidah, ini pamannya si Yahudi, majikan Salman, Pak, datang. Dia melihat Salman tertarik, ya, fabata'ani minhu. Ini aku beli sajalah. Kau beli berapa gitu? Aku beli harga yang berlipat. Kata si Yahudi ini yang dari Madinah, Pak. Dia takdir Allah, Pak. Kan Salman bingung nih, nggak tahu di mana. Yang jelas aku lihat pohon kurma, tapi kayaknya bukan ini gitu. Ya, aku pun dijual lagi tuh, karena kan si Yahudi yang dari Madinah lebih mahal, dijual. Fahtamalani ilal Madinah, aku dibawa ke Madinah. Wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa'araftuha bisifatin sahibi. Tak kalau aku sampai di Madinah, di Yathrib maksudnya, aku melihat, wah ini lebih cocok gitu. Tadi kan Salman bicara apa? Kayaknya ini tempatnya nih. Tapi ragu juga Salman, ini apa bukan? Emang saya ada pohon kurma, cuman harohnya nggak ada gitu kan? Pas sampai ke Yathrib, batu semua. Tengah-tengah pohon kurma. Aku yakin ini yang disampaikan oleh guruku yang di Amuria. Fa'aqamtu biha, ya, aku pun bekerja bersama orang Yahudi ini, Pak. Nah, sampai kemudian saking sibuk kerja ya diperbudak, bagaimana Pak kerja? Nah, waktu itulah kata Salman ceritakan setelah masuk Islam kan. Di waktu itu mungkin Rasulullah diutus di Mekah gitu lah. Nah, diutus di Mekah tuh. Aku kan tetap dengan perbudakan, tapi aku nggak pernah berkecil hati. Aku yakin ini tempat di mana Nabi itu akan datang. Nah, hingga akhirnya apa, Pak? Kata dia, aku ini apa kerjaanku? Aku bekerja di pohon kurma, kebun kurma milik Tuanku. Apa kerjanya, Pak? Jadi Salman tuh naik ke atas, mengawinkan, apa namanya kan? Kurma itu dikawinkan, Pak. Ya kan? Apa namanya itu? Kalau ingin berburu dikawinkan. Kan kurma itu ada kelaminnya itu. Pohon kurma itu unik. Itu kurma itu begitu, Pak. Nggak bisa dia tumbuh sendiri, harus dikawinkan. Itu kerjaan Salman. Itu ya. Nah, suatu saat ini takdir Allah, Pak, subhanallah ya. Ketika aku sedang naik di atas apa? Pohon kurma, tiba-tiba datang ya saudara dari majikanku. Dia menyampaikan, qatalallahu bani Qailah. Wallahi innahum al'an lam mujtami'una bi Quba ala rajulin qadima alaihi min Makkah yas'umuna annahu nabi. Pulan katanya. Ini kurang ajar nih kabilah-kabilah itu. Dia sekarang sedang berkumpul di Kuba. Katanya ada orang yang datang aku nabi ini dari Mekah. Dia bukan dari Bani Israel, dari orang-orang Bani Ismail. Kurang ajar orang itu. Ngobrol di bawah, Pak. Falamma sami'tuha akhdatni al-arwa'u biradil huma hatta dhanantu sa'asqutu ala sayyidi. Sedang di atas, Pak, kata Salman, aku mendengar apa? Nabi dari Mekah sekarang di Kuba. Wah, jangan-jangan itu Nabi yang dijanjikan. Gimana, Pak, kalau kita gembira coba, Pak? Saking gembira gimana, Pak? Kan gemetar, betul tidak? Nggak nyadar gitu. Kayak kata Salman, aku ini seperti orang kena demam di atas loh. Hampir aku jatuh menimpa tuanku. Saking gembiranya dengan berita ini. Ini dia yang selama ini aku tunggu, kata Salman. Apa kata Salman? Wa naziltu anin nakhlah faja'altu aqulu libni ammihi dzalik. Aku turun dengan cepat. Aku mendatangi saudara majikanku ini. Salman, Pak, kan refleks saja, Pak. Dipegang apa pundak majikannya, Pak. Madza taqul? Tolong ulangi apa yang kamu sampaikan tadi. Tolong ulangi lagi. Fagodiba sayyidi, marahlah tuanku. Aku ditampar sampai aku terjatuh. Wah ya, kamu ini siapa gitu loh. Ya, kamu seorang budak. Lakmatan syadid, aku ditampar dengan keras. Malah kawali hadza. Apa urusan kamu dengan masalah ini? Ya, akbil ala amali.
lanjutkan pekerjaan kamu. Kamu siapa? Apa urusan kamu dengan masalah ini? Ini bukan urusan budak. Qultu la syai'. Enggak Tuhan, enggak apa-apa. Aku sadar aku seorang budak, tapi sama tuh penasaran, Pak. Wah, ini Nabi yang dijanjikan itu. Maka Salman berjuang untuk membuktikan. Teringat nasihat dari gurunya di mana? Di Amuriah. Nabi itu punya 3 ciri Salman. Nah, itu. Yang pertama apa tadi, Pak? Menerima hadiah. Yang kedua, tidak menjadi maksud. Ketiga apa? Di antara dua pun. Falama amsaitu akhadtuhu tsumma dhahabtu ila Rasulillah wa huwa bi Quba. Aku kumpulkan apa, Pak? Kurma. Kan tidak mudah. Dikumpulkan kurma. Setelah aku beres kerja, aku keluar dari kebunku agar tadi kata oleh tuanku. Padakhaltu alaihi faqultu la, aku masuk ke Kuba, aku perhatikan memang ada di sana banyak orang-orang, kata Salman. Kata Salman, aku ingin ketemu dengan seseorang dari Mekah yang datang kemari yang mengaku Nabi itu mana, kata Salman. Ya. Ditunjuki, kata Salman, inna qad balagani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabun laka ghuraba zaru hajah. Wahai fulan, saudaraku, sampai kepadaku engkau ini seorang tamu datang kemari. Engkau ini orang yang sangat perlu pertolongan. Maka izinkan. Nah, ini kata Salman, ya. Hadza syai'un kana indi lisadaqah. Aku punya kurma ini. Aku berikan sebagai sedekah untukmu. Diberikan kepada Nabi. Salman melihat, fara'aitukum ahaqqu bihi min ghairikum. Aku lihat engkau lebih berhak mendapatkan sedekah ini. Qala faqarabtuhu ilai, aku suguhkan kurma itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia menyampaikan kepada sahabat, kulu, sahabatku, makanlah kurma ini. Ini ada saudara kita orang baik ini memberikan jamuan kepada kita, makanlah. Wa amsaka yadu falam yakul. Aku perhatikan dan beliau Nabi itu tidak mengambil kurma itu. Dia tahan. Qala faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Ini satu tanda. Subhanallah. Perhatikan. Salman kembali lagi, Pak. Tsumma saraftu anhu fajama'tu syai'an. Akhirnya aku keesokan datang lagi. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Aku ingin memberikan yang kedua. Bagaimana? Aku kemarin melihat Anda tidak memakan kurma pemberianku karena aku mengatakan sedekah. Kali ini aku ingin memberikan hadiah. Hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Izinkan aku ingin memuliakan Anda sebagai tamu. Aku memberikan kurma ini sebagai hadiah. Qala, kata Salman, fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Nabi mengambil, Pak. Kata Nabi, ini hadiah. Nah, diambil sama Nabi. Nabi makan, wa amara ashabahu fa'akalu ma'ahu. Kata Nabi, sahabatku makanlah kurma ini. Dimakan juga, Pak. Kata Salman, faqultu fi nafsi hatani ithnatan. Ini yang kedua. Subhanallah. Yang pertama apa, Pak? Tidak menerima sedekah. Ada perhatikan. Yang kedua, menerima hadiah. Aku teringat yang ketiga ini sulit itu kan. Gimana Mas harus minta terus terang untuk dibuka, kan nggak mungkin. Satu lagi, kata Salman, Pak. Salman lupa dengan posisinya sebagai budak saking gembiranya, Pak. Maka ketika itu Nabi sudah berangkat dari Kuba ke Madinah. Kata Salman, sampai aku mencari celah, sampailah kabar kepadaku bahwa Nabi sedang di Baqi' Al-Gharqad, ada sahabat yang meninggal dunia. Nabi ring-ringan membawa jenazah itu, maka aku pun masuk menyelinap. Kan Salman ini orang Persia, Pak, masih beda tampilannya, betul tidak? Mungkin orang-orang Arab ada orang Persia lain kan? Itu sahabat, Pak. Begitu masuk Salman, ini siapa? Ada sahabat kan? Kayak yang di Kuba tadi, gitu kan? Siapa orang ini? Ya. Sumastadartu. Aku mendekat kepada Nabi, aku balik. Aku ingin lihat belakangnya gitu. Anzuru ila dhahri. Hal ar al-khatam alladhi wasafa li sahibi. Aku penasaran. Mau lihat apa? Tanda kenabian itu. Tapi gimana caranya?
falamma ra'ani Rasulullah istadartuhu arafa anni astathibtu fi syai'in nusifali. Nabi itu seakan-akan paham keinginanku, Pak. Tatkala aku muter, wah, kata Nabi ini pasti ingin melihat tanda kenabianku. Maka tatkala Salman di belakang, Nabi yang mulia waktu itu pakai apa? Selendang, sorban gitu ya, lidah itu, ya. Maka Nabi yang mulia tatkala Salman ke belakang, Nabi paham maksudnya dilepas itu sorbannya, Pak. Dilepas kain itu dan nampak jelas tanda kenabian. Begitu melihat maka Salman Al-Farisi langsung ke depan dan dipeluk Nabi yang mulia, dicium Nabi yang mulia dan menangisnya Salman Al-Farisi. Subhanallah. Dipeluk, nangis Salman itu lama sekali. Ya Rasulullah, lama aku ini mencari engkau ya Rasulullah. Wallahi, demi Allah aku meninggalkan kampung halamanku. Aku ini orang Persia Rasulullah. Sampai aku diarahkan berangkat ke Damaskus, ke Irak, ke Nasibin, ke Amuria. Sampai aku menjadi budak. Sekarang aku ini budak ya Rasulullah. Demi apa? Demi bertemu dengan engkau, wasiat dari guru. Nabi ini penasaran. Engkau ini siapa, dari mana? Kemari kata Nabi. Salman disuruh ke depan. Salman, hadisna, ceritakan. Engkau siapa dan dari mana? Kenapa ada di sini? Salman menceritakan. Nabi itu juga ikut larut dengan cerita Salman. Kata Nabi, ya, seandainya iman berada di Thuraya, lau kanal iman di Thuraya la yatanawalahu rajul min ahli Faris, pasti akan diambil oleh orang dari Persia ini. Subhanallah. Ya, larut Pak sahabat itu, ada yang menangis, masya Allah. Kisahnya kan luar biasa, Pak. Dan Nabi yang mulia itu, ya, ketika Salman datang di hadapannya, Anda ini masih budak, kata Nabi. Sekarang balik lagi, temui Tuhan. Ya Rasulullah, aku ingin bersama Anda. Jangan. Ini Nabi, Pak, ya. Enggak menyampaikan, udahlah orang ini kurang aja brengsek, ikut bersama kami. Enggak. Kamu terikat dengan perjanjian Tuhan, balik kepada Tuhan. Jangan bikin Tuhanmu marah. Nah, tapi apa kalimatnya? Katib nafsaka ya Salman. Sok sekarang kamu temui Tuhanmu, minta kepada Tuhanmu berapa biaya yang diinginkan agar kamu bisa merdeka. Kan katib itu boleh, Pak, boleh kita memberikan sejumlah uang gitu kan. Salman gembira sekali, Pak. Kata Salman, aku kembali ke Tuhanku, cuman Tuhanku ini kurang ajar, ngasih harga yang tidak wajar, Pak. Mahal sekali gitu. Ya waktu itu muslimin belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa. Kata Nabi, bersabar wahai Salman. Kita akan bantu engkau untuk merdeka. Ini kalimat Nabi juga. Ya. Salman berjuang. Kata Salman, karena aku masih menjadi budak, aku tidak ikut di perang Badar. Absen. Dia sudah masuk Islam dia. Masih budak. Di perang Uhud pun absen, tidak ikut. Nah, baru aku bisa ikut berjuang bersama Rasulullah di perang Khandaq. Itu pertama kali aku ikut bersama Rasulullah. Setelah berhasil membayar dengan luar biasa, kurang ajar si Yahudi itu. Harganya sangat mahal sekali, tidak wajar. Padahal di waktu itu orang kalau mau memberikan diri itu ada harganya, ada standarnya gitu. Ini enggak wajar. Ya, tapi Nabi yang membantu dengan para sahabat. Ya. Singkat cerita, Salman merdeka pertama kali ketika perang Khandaq itu, apa kata Nabi yang mulia? Ya, coba berikan usul kalian. Ya, kita ini akan diserang oleh luar, oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan. Berikan saran. Nah, ketika itulah aku memberikan syarat, kata Salman. Kenapa?
karena kami punya pengalaman di Persia. Apa kata Salman? Kan sahabat masih ide banyak, Pak. Ini kata Salman, ya Rasulullah, kunna bi ardi Faris idza husyirna takhaddakna. Kami dahulu di Persia, kalau diserang maka strategi bertahannya itu dengan cara menggali parit. Nah, Nabi itu kan merasa heran, parit bagaimana maksudnya? Mungkin kalau sekarang Salman ke mereka, tolong presentasikan. Nah gitu ya kan. Coba sampaikan seperti apa itu menggali parit di sini. Salman membahas semua. Nabi sangat takjub gitu ya. Wah, ini strategi luar biasa ini. Ya sudah, kita pakai sarannya Salman. Nah, Nabi yang turun langsung, Salman yang menyampaikan arahan kayak gimana. Dan dengan strategi menggali parit itulah Allah berikan kemenangan kepada muslimin. Ya. Penutup, Pak. Saya bermutip ya dari Ibnu Qayyim nih. Ini menarik sekali, Pak. Kata Ibnu Qayyim begini. Kenapa kok Allah memberikan hidayah kepada Salman, tidak kepada Abu Thalib paman Nabi, Pak? Ini menarik. Ini kalimat Ibnu Qayyim ya di bukunya Al-Fawaid. Saya bacakan ya. Ini karena luar biasa, Pak. Ternyata katanya aku mencoba untuk merenungkan, kata Ibnu Qayyim, Pak. Mencari. Kata Ibnu Qayyim begini. Jadi yang namanya hidayah itu, Pak, harus dicari. Dan Allah itu Maha tahu hati seorang hamba. Kalau dia jujur ingin mendapatkan hidayah, Allah kasih. Kata Ibnu Qayyim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, akan memberikan petunjuk. Kata Ibnu Qayyim, kenapa Abu Thalib tidak diberikan hidayah yang mahal itu? Padahal Nabi sangat ingin, tapi Allah berikan kepada Salman. Rupanya dari jawaban-jawaban saja kita bisa tahu. Kata Ibnu Qayyim, lihat kalimat cepat. Abu Thalib jika ia ditanya tentang namanya, apa jawabannya? Abdul Manaf. Wah, berbangga dengan nasabnya, silsilahnya, Pak. Bangga menyebut. Ya. Dan apabila menisbatkan, Abu Thalib akan membanggakan nenek moyangnya, nasab paling mulia, darah biru, seperti itu. Dan apabila disebutkan tentang harta, maka dia akan menghitung unta-untanya. Wa amma Salman, kata Ibnu Qayyim, tapi Salman, kalau ditanya, Mas buka ya Salman, tentang namanya, siapa namamu Salman? Apa jawabannya? Ana Abdullah, aku ini hamba Allah. Dan jika ditanya tentang nasabnya, Salman menjawab, Ana Ibnul Islam, aku putra Islam. Kalau Salman ditanya tentang hartanya, mana hartamu wahai Salman? Katanya kamu orang Persia yang kaya raya. Salman menjawab, Al-Faqr, aku memilih untuk hidup fakir. Karena kekasih Rasulullah seperti itu. Kalau ditanya apa usahamu, apa tokomu, jawabannya masjid. Kalau Salman ditanya apa mata pencaharianmu, wahai Salman, as-sabr, kesabaran. Kalau Salman ditanya apa pakaianmu, jawabannya at-taqwa wa tawadu, takwa dan tawadu. Kalau Salman ditanya tentang bantalnya, Salman menjawab, aku tidak tidur di malam hari, aku sholat malam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya apa yang membuat engkau bangga wahai Salman, kata Salman, ucapan Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman itu bagian dari kami, ahlul bait kami. Ketika ditanya apa tujuan engkau di dunia ini wahai Salman, dia menjawab, aku mencari keridhaan Allah. Dan kalau ditanya ya tentang perjalanannya, apa yang kamu tuju? Kata Salman, aku menuju Allah. Kalau Salman ditanya, siapa yang menunjukkan jalan menuju Allah itu? Salman menjawab,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Qayyim, pantas Salman diberikan hidayah oleh Allah, berjuang sekian lama, Allah berikan hidayah. Karena jujur dari hatinya, Allah tahu diberikan hidayah itu. Tapi Abu Thalib pamannya Nabi, dia berbangga dengan nasabnya, dengan hartanya, dan dia tidak ingin hidayah itu. Nah, ini penting, Bu. Dia tidak ingin hidayah, tidak Allah kasih. Walaupun Nabi sangat ingin, tapi dia tidak ingin, dianya tidak dikasih sama Allah. Tapi Salman sangat ingin sekali. Allah tahu dari Persia jauh-jauh datang, Allah pertemukan dengan sebaik-baik manusia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, berbicara tentang Salman, kita belajar tentang kejujuran, kesungguhan. Ya, jadi yang namanya hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang jujur ingin dapat hidayah. Betul tidak? Masih diberikan. Kalau tidak ingin, ya Allah tidak akan kasih. Ya. Yang kedua, kalau sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam, Salman menjaga sekali. Maka dia memilih hidup zuhud. Ditanya oleh Salman, kenapa Anda memilih zuhud? Karena aku ingin selamat, ingin sekali berjumpa dengan Allah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami. Tidak ada jalan buat aku ingin sampai kepada Allah kecuali jalannya Rasulullah, dan Rasul memilih zuhud. Subhanallah. Ini Salman Al-Farisi. Nah, jadi kita belajar bagaimana hidayah itu dicari. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ini kisah yang sangat luar biasa yang Salman menceritakan sendiri kisahnya itu. Mudah-mudahan setiap jamaah bisa mengambil ibrah, ya, pelajaran dari yang disampaikan oleh Salman sendiri, Pak. Salman menceritakan sendiri tadi tentang kisah keislamannya. Terakhir, saya renungkan hadirin sekalian tentang nikmat iman dan Islam. Ini kan mahal sekali, Pak. Ya, terkadang kita merasa biasa-biasa saja, betul tidak? Coba kita renungkan, bangun seperti malam terakhir, renungkan, Pak. Dengan nikmat iman dan Islam itu, Pak, kita berpeluang untuk mendapatkan surganya Allah. Ya. Sampai Allah wasiatkan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam. Jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam. Subhanallah. Kenapa? Kalau kita mati bawa Islam, Pak, selamat kita. Sekalipun pahitnya, Pak, harus mampir ke neraka dulu, tapi pasti akan ke surga. Dan tentu perjuangan kita bagaimana? Perjuangan kita berjuang agar masuk surga tanpa mampir, gitu loh. Itu tugas kita, Pak. Makanya bersihkan tauhid, kuatkan iman, berbanyak amal soleh, taubatan nasuh itu. Ya. Tapi kalaupun kita meninggal bawa dosa belum seperti taubat, punya iman, Islam, surga pasti tempat kembalinya, Pak. Dan tingkatan nikmat surga paling rendah, Nabi menyebutkan apa? Kenikmatan orang di dunia, Pak. Kenikmatan mungkin kita mengenal orang paling kaya ya di dunia itu siapa gitu. 10 kali lipatnya. Itu kenikmatan surga paling rendah. Itu yang akan dirasakan orang yang terakhir masuk surga, Pak. Paling rendah seperti itu. Ya. Makanya betapa mahalnya nikmat iman dan Islam, kita harus mensyukurinya. Ya, jaga nikmat iman dan Islam itu. Ajarkan kepada anak-anak kita. Jadikan wasiat kita kepada anak-anak kita agar mereka istiqomah dengan iman dan Islam, karena itulah sumber keselamatan, sumber kebahagiaan. Sebagaimana Salman yang berjuang mendapatkan nikmat itu, Pak. Setelah dia dapat, dia tahu nilainya, dia jaga, dia pertahankan. Ya, makanya ketika ditanya ya tentang ujian kesulitan, kata Salman apa, Pak? Kita disuruh sabar sebentar saja, katanya. Ya, maksudnya apa, kata sahabat itu? Salman menyampaikan ayat begini, Pak. Satu hari di akhirat nanti, ya, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kata Salman, kita diperintahkan sabar hanya sebentar. Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah, dan itu gak lama.
Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anhu ya Salman. Demikian jam 6 kurang 5 menit ya. Ada pertanyaan, Pak? Kalau ada yang ditanyakan satu atau dua, maka silakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ustaz, silakan mungkin satu pertanyaan saja apabila ada kepada jemaah. Tidak ada. Cukup, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Selamat merenung kisah ini, Pak ya. Ini kisah yang buat saya pribadi punya kesan tersendiri, Pak. Teringat puluhan tahun yang lalu dari guru saya, gitu, orang Mesir, menceritakan ini sampai menangis, Pak. Ya. Nah, intinya mari kita jadikan kisah Salman sebagai inspirasi. Ya, jaga keimanan, ya, syukuri nikmat iman dan Islam. Dengan cara apa, Pak? Jaga dan kita pelajari akidah kita, Islam kita, agar berada di atas yang Allah inginkan, Rasul inginkan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah nanti berjumpa, Pak ya, dengan Rasulullah di surga, dengan para sahabat, dengan Salman Al-Farisi, ya, orang yang luar biasa perjuangannya. Demikian fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.